Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaf Bakra Ramadhani, mahasiswa Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Salatiga, kelas 1B dengan NIM akhir 42. Nah, di sini saya akan membahas ulang materi tentang kutub Buddhis. Apa sih kutub Buddhis itu? Nah, dalam buku hadis yang telah saya baca, karya Mahmud Al-Khawarizmi, istilah kutub Buddhis merujuk pada 9 kitab hadis utama yang dianggap paling sahih dan otoritas dalam tradisi Sunni. Kutub Buddhis berasal dari kutub yang berarti kitab dan tis'ah yang berarti 9. Jadi secara harfiah yaitu kutub Buddhis berarti 9 kitab hadis. Menurut Al-Khawarizmi, kutub Buddhis adalah kumpulan hadis yang sangat penting karena menyimpan hadis-hadis yang merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis-hadis yang terkandung dalam kitab-kitab ini memiliki otoritas tinggi dalam menetapkan ajaran Islam, baik itu tentang hukum fikih, akhlak, ibadah, maupun etika kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kutub Buddhis menjadi referensi utama dalam kajian hadis dan fikih Islam. Nah, apa saja sih kutub Buddhis itu? Yang pertama ada Sahih Al-Bukhari, yaitu penulisnya Imam Al-Bukhari dengan nama asli Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Nah, jumlah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini sebanyak 7.275 hadis, termasuk hadis yang diulang sekitar 2.600 dan sampai 2.700 hadis yang tidak diulang. Nah, jenis hadis ini sahih ya, dan Sahih Al-Bukhari ini kitab hadis yang dianggap paling sahih dalam tradisi Sunni. Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang sangat ketat dalam seleksinya. Nah, hadis dalam Sahih Al-Bukhari ini harus bebas dari ilah, cacat tersembunyi, dan syuhud, kecacatan yang jelas. Imam Al-Bukhari menulis kitab ini setelah melakukan perjalanan panjang untuk memverifikasi keaslian hadis. Sahih Al-Bukhari menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis dan fikih karena kualitasnya yang sangat tinggi. Yang kedua ada Sahih Muslim. Nah, menurut Imam Muslim, penulisnya yaitu Imam Muslim Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjah Al-Khushari. Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim ini sekitar 4.000 hadis tanpa pengulangan. Nah, jenis hadisnya yaitu sahih, sama seperti hadis sebelumnya, Sahih Al-Bukhari. Sahih Muslim ini kitab hadis kedua yang paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim menggunakan metodologi serupa dengan Imam Bukhari dengan seleksi yang ketat terhadap sanad dan matan hadis. Yang ketiga ada Sunan Abu Dawud. Nah, Sunan Abu Dawud ini penulisnya yaitu Imam Abu Dawud dengan nama aslinya yaitu Sulaiman ibnu Al-Ashad Al-Sijistani. Jumlah hadisnya yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud sekitar 4.800 hadis, termasuk hadis sahih, hasan, dhaif, dan fokus. Dan ini dalam kitab Sunan Abu Dawud ini fokus pada pembahasan hadis sahih dan hasan. Nah, Sunan Abu Dawud lebih fokus pada hadis-hadis yang relevan, terutama dengan hukum Islam, fikih, dan kehidupan sehari-hari. Imam Abu Dawud mengumpulkan hadis-hadisnya berkaitan dengan aturan-aturan dalam fikih seperti ibadah, muamalah, dan hukum. Lalu yang selanjutnya keempat ada Sunan An-Nasai. Kitab Sunan An-Nasai ditulis oleh Imam An-Nasai yaitu Ahmad ibnu Syu'aib An-Nasai. Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Sunan An-Nasai sebanyak 5.700 hadis. Jenis hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai yaitu sahih dan hasan. Nah, Sunan An-Nasai itu adalah koleksi hadis yang sangat dihormati dalam tradisi Sunni. Imam An-Nasai terkenal sangat teliti dalam memilih hadis dan hanya mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki sanad kuat dan bebas dari cacat. Yang selanjutnya ada Sunan At-Tirmizi yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi Abu Isa Muhammad ibnu Isa At-Tirmizi. Nah, jumlah hadis yang terkandung dalam kitab Sunan At-Tirmizi yaitu sebanyak 4.000 hadis. Jenis hadisnya ada hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Nah, Sunan At-Tirmizi ini terkenal dengan metodologi yang berbeda, di mana Imam At-Tirmizi tidak hanya mencatat hadis, namun juga memberi penilaian terhadap kualitas hadis-hadis tersebut, apakah sahih, hasan, atau dhaif.
Nah, ini menjadikan Sunan At-Tirmizi sangat berguna untuk mempelajari status keaslian hadis dalam konteks yang lebih luas. Yang selanjutnya ada Sunan Ibnu Majah yang ditulis oleh Imam Ibnu Majah, yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yarid Al-Qazwini. Nah, jumlah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah yaitu sekitar 4.000-an hadis, yang jenis hadisnya yaitu sahih, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, Sunan Ibnu Majah ini berisi tentang hadis yang lebih banyak membahas aspek kehidupan sehari-hari umat Islam dan hukum Islam, tapi juga mencakup beberapa hadis yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tadi. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh ada Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Penulisnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jumlah hadisnya yaitu lebih dari 28.000 hadis, banyak sekali. Dan jenis hadisnya yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Musnad Ahmad adalah salah satu koleksi hadis terbesar yang paling komprehensif yang disusun oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal sendiri. Yang membedakan Musnad Ahmad dengan struktur pengumpulan hadis yang lainnya yaitu pada nama perawi musnad, sehingga setiap bab mengandung hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tertentu. Nah, di sini beda sendiri, khas. Yang 8 ada Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Ibnu Anas. Jumlah hadis yang terkandung dalam kitab Al-Muwatta ini ada sekitar 1.720 hadis. Jenis hadis yang terkandung dalamnya yaitu sahih dan hasan. Al-Muwatta sendiri adalah hadis yang paling awal disusun oleh Imam Malik bin Anas dengan praktek fikih yang berlaku di Madinah pada zaman Imam Malik. Kitab ini dianggap sebagai sumber hukum yang utama dalam mazhab Maliki. Selain hadis Al-Muwatta juga mencatat pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in. Nah, selanjutnya ada Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Jumlah hadisnya sekitar 1.300 hadis. Jenis hadisnya yaitu sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, hadis Al-Adab Al-Mufrad ini kitab karya Imam Al-Bukhari juga yang berfokus pada adab dan etika, akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Imam Bukhari menggarap 2 kitab dalam buku yang dijelaskan oleh Al-Khawarizmi ini. Al-Adab Al-Mufrad sangat bermanfaat untuk memahami konsep akhlak mulia dan penerapannya dalam kehidupan sosial umat Islam. Nah, yang sudah saya bahas tadi adalah 9 kitab hadis yang utama atau yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Harapan setelah memahami materi tentang kutubus sittah ini, menurut Al-Khawarizmi juga dalam bukunya, agar umat Islam dan dapat lebih mendalami dan mengaplikasikan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Nah, pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber hadis ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan agama serta meningkatkan pemahaman dalam menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik dan teratur. Nah, individu muslim dapat menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran tentang kutubus sittah bukan hanya sekedar pengetahuan tersendiri, namun juga harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar umat Islam lebih terarah, termoral, selaras dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kira-kira segitu saja tentang materi yang saya ulang dalam pagi ini. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang baik. Wassalamualaikum, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.